Oke, kali ini gue bakal bahas tentang pertemanan antar dua orang populer dari Toarushi dan wilayah Oya, yaitu Misaki Mario alias Rao dan Hanaoka Fujio. Ada beberapa orang yang menganggap pertemanan mereka terlalu dipaksakan. Fujio ngemis-ngemis lah, bla 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 bla, dan lain-lain. Dan di sini gue bakal kasih gambaran secara detail mengenai hubungan Fujio dan Rao. Rao sendiri sebenarnya tumbuh sebagai anak di lingkungan yang cukup keras. Dia hidup di panti asuhan sebagai anak yang dibuang oleh orang tuanya. Dia adalah anak tertua pada saat ini. Rao sendiri dari SMP diceritakan selalu ditantang oleh banyak orang kuat, karena dia memang udah kuat dari lahir. Contohnya Magoroku, seorang penyendiri atau lone wolf dari SMP yang berbeda, yang nantang Rao dan akhirnya dia kalah. Begitu pula dengan Masi, yang awal bertemu dengan Rao gak ngajak dia temenan, tapi sebagai musuh, yang pada akhirnya dia mungkin dikalahkan, dan ngajak adik kelasnya yaitu Kamui buat ngikutin Rao. Masih datang pada Rao awalnya mungkin sebagai pengikut, tapi makin sini mereka berteman. Dari kata-kata Masih setelah perang besar antar aliansi, dia mengatakan, "Rao kami dari semenjak dia lahir, kali ini baru ada yang ngajak temenan. Pertama kali bertemu. Ya walau terlihat kayak gitu, tapi dia gembira. Pokoknya mohon bantuannya deh sama pemimpin lu." Itulah dialog yang dikatakan Masih pada Tsukasa. Dan memang setelah itu Shin Fujio dan Rao seperti seorang anak kecil yang baru aja temenan, karena saling tolong. Dan jujur, di mata gue sendiri ini ngena banget. Antara Rao yang emang dari kecil gak ada yang ngajak temenan, tiba-tiba ada orang random yang datengin kediamannya dan ngajak berteman. Kelihatan jelas dari raut wajah Rao, dia senang banget, dia bangga. Inilah teman sejati pertamanya. Rao gak mungkin mau kehilangan teman kayak Fujio. Pokoknya berharga banget deh. Awal ketemu di tangga, Fujio penasaran, ini Rao bukan? Dan malah diusir oleh Kansuke, dan Rao cuma cuek. Pertemuan sebenarnya yang pertama yaitu di panti asuhan Rao. Fujio datang dan langsung minta temenan. Kenapa? Oke, gue jelasin. Fujio setelah masuk suzuran langsung masuk lagi ke Hosen sendirian dan dapat penjelasan dari Odajima. Sachio orang yang pantang menyerah dan benci kekalahan, tapi nggak bisa ngalahin dia dalam pertarungan maupun sebagai pria. Dari dialog Odajima bisa diambil kesimpulan, Fujio ngelihat Sachio punya karisma solidaritas yang tinggi sebagai pria. Dan makanya Fujio seperti saling keluh kesah perjuangan mereka jadi pemimpin. Fujio juga ngeliat sendiri betapa tegas dan solidnya Sachio terhadap Hosen. Ditambah Sachio ini kuat. Makanya setelah perang lawan Hosen, usai Fujio mengatakan, "Sachi memang luar dugaan." Itu karena sebelumnya Sachio mengatakan untuk jadi pemimpin atau menuju puncak, dia masih belum apa-apa. Nah padahal pas perang karena adu domba, Fujio ngeliat bahwa Sachio yang sebelumnya ia kira belum apa-apa, udah megang Hosen yang terkenal hebat dalam cerita Tsukasa maupun Jamuo. Kayak ngerendah banget gitulah. Dan Fujio kayak salut. Setelah tahu bahwa ada orang yang lebih kuat dan lebih hebat dari Sachio, Fujio pastinya penasaran dengan Rao seperti apa. Dan di sini Tagaja Tsukasa mulai nyari tahu kebenaran Rao. Dan akhirnya Fujio tahu kehebatan Rao sebagai pria. Makanya dia pede langsung mau minta temenan, biar bisa belajar banyak dari Rao, agar jadi pria yang sejati. Setelah sebelumnya Fujio kelabakan karena nggak dengerin perkataan Tsukasa buat nggak lengah dengan aliansi Sang Korengo, yang akhirnya setelah Tsukasa diculik, Fujio kehabisan ide dan akhirnya minjem kekuatan Hosen yang udah dititipkan Sachio pada Fujio. Walau memang Hosen bakal datang dengan sendirinya tanpa diminta bantuan, karena si Daken diserang aliansi. Setelah itu Rao datang, karena mungkin setelah kenalan Fujio sedikit cerita. Rao datang ke pertempuran, dan setelah usai dia ngajak Fujio tosan. Seakan-akan dia bakal ngajarin Fujio cara menjadi pria sejati yang peka dengan lingkungannya. Kemudian dibalas dengan tos juga dari Fujio yang kayak ngegambarin kalau Fujio juga bakal cerita bagaimana dia bisa punya sangat banyak teman. Bahkan sampai seorang Sachio pun rival abadi Rao di Toarushi jadi teman dia. Gimana?